Saya Syahia Mekopin Fikriah, NIM 202033001. Saya Elza Maulia Sopani dengan NIM PMM 2233009. Saya Firka Aditya Praminti Marani dengan NIM 202033014. Saya Tafia Putri Utami dengan NIM 202033013. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem solving. Pengertian problem solving. Problem solving adalah cara yang ditempuh guru saat proses pembelajaran untuk lebih melibatkan siswa menjadi aktif dalam belajar dan melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan berbagai permasalahan. Sintaks problem solving: merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis, menentukan pilihan penyelesaian, merumuskan kesimpulan. Contoh mengaplikasikan di SD kelas rendah. Contoh mengaplikasikan di SD kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Ana, Bu. Ya, silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, Ibu pengen kita nyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan, siapa yang mau memimpin dirijen? Ya, silakan. Silakan berdiri ya anak-anak. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan bisa duduk kembali. Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berangkat, Bu. Baik, kemarin kita telah belajar tentang fungsi tubuh manusia. Siapa yang masih ingat fungsi mata itu untuk apa? Melihat. Kalau fungsi telinga? Mendengar. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang ciri-ciri benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Nah, kalian mempelajari ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu kalian nantinya dapat menguraikan contoh benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Selain itu, kalian dapat menelaah ciri-ciri benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Nah, selain itu kalian dapat menganalisis ciri-ciri benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah itu? Siapa yang tahu? Iya, benar. Itu adalah gambar batu. Apakah batu termasuk benda hidup atau benda mati? Siapa yang tahu?
Benda mati. Ya, benda mati, benar sekali. Coba kalian analisis ciri-ciri batu. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Ali, silakan. Tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ali. Karena Ali dapat menjawab dengan benar, kamu mendapatkan bintang. Disimpan baik-baik ya. Pengertian benda hidup dan benda mati. Nah, kalau benda hidup itu dapat bergerak, kemudian dapat berkembang biak, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan. ya, benar sekali. Kemudian untuk benda mati itu adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada contoh benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Bisa dilihat contohnya ya. Ini adalah contoh benda hidup. Contohnya yaitu yang pertama, ini gambar apa? Anak-anak? Ya, benar. Selanjutnya ada gambar apa? Ayam. Selanjutnya yaitu ada gambar bunga. Dan ini adalah gambar apa? Tidak boleh. Ya, lidah buaya. Lidah buaya ya, bukan rumput. Iya. Selanjutnya adalah contoh benda matinya. Ada meja, yang ada meja. Selanjutnya yaitu ada ya, kursi. Kursi dari kayu. Iya, dari kayu. Selanjutnya yaitu ada gambar gunting. Plastik. Ya, plastik. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bergerak. Benda hidup dapat bergerak. Kemudian yang kedua yaitu ada memerlukan makanan. Makhluk hidup atau benda hidup memerlukan makanan untuk memperoleh tenaga, proses pertumbuhan, dan untuk mempertahankan hidup. Ya, Bu. Berkembang biak. Kenapa sih benda hidup itu dapat berkembang biak? Nah, benda hidup dapat berkembang biak itu supaya tidak punah. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Kemudian ciri-ciri benda mati di lingkungan sekitar. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Walaupun benda mati dikenai sesuatu, itu tidak akan bergerak. Kemudian yang kedua yaitu tidak terjadi metabolisme. Karena benda mati itu tidak memerlukan nutrisi. Selanjutnya, tidak melakukan reproduksi. Tidak melakukan reproduksi karena tidak mampu melakukan usaha perbanyakan diri. Selanjutnya adalah tidak peka terhadap rangsang. Benda mati akan diam saja walaupun terkena rangsangan yang bertubi-tubi di luar sana. Nah, coba silahkan kalian simak percakapan antara Cila, Cindy, dan dia. Bisa disimak ya? Analisis kupu-kupu tergolong benda hidup atau benda mati dan juga ciri-cirinya. Apakah di antara kalian ada yang tahu bahwa semua termasuk benda hidup
Nah, dari percakapan tersebut dapat kita simpulkan. Tadi membahas tentang apa? Kupu-kupu. Ya, tadi membahas tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Ya, benar. Kupu-kupu adalah termasuk benda hidup. Ciri-cirinya apa saja? Bisa disebutkan? Dapat bergerak. Ya, terus apa lagi? Dapat berkembang. Iya, benar. Terus apa lagi? Ya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian. Silahkan kalian bagi menjadi 2 kelompok. Sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Silahkan perwakilan dari kelompok maju ke depan. Ayo, perwakilan dari kelompok 1, Ana, silahkan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 2, Mutiara, silahkan maju ke depan. Nah, silakan memutar beli mata. Nah, silakan diputar terlebih dahulu. Mendapatkan buku. Nah, silakan Ana dan teman-teman sekelompoknya mendiskusikan tentang buku. Buku itu termasuk benda hidup atau mati dan juga ciri-cirinya. Silakan bisa duduk. Dilanjut kelompok 2. Mendapatkan vas bunga ya. Ya, silakan kelompok 2 mendeskripsikan tentang vas bunga. Vas bunga itu termasuk contoh benda hidup atau mati dan juga ciri-cirinya. Silakan bisa duduk. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan lembar kerja kepada kalian. Kalian tulis jawabannya di lembar kerja ini. Silakan bisa didiskusikan. Benda mati. Bisa didiskusikan ya. Pas bunga. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian cari informasi di dalam buku. Apakah jawaban yang kalian tulis di LKPD itu benar atau tidak? Jawaban kalian benar atau tidak? Benar. Nomor 1. Benar. Benar. Selanjutnya kelompok 2, apakah jawaban kalian benar? Benar, Bu. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Tadi kelompok 1 mendapat buku, jadi termasuk benda mati. Ciri-ciri benda mati: pertama, tidak bergerak; kedua, tidak terjadi metabolisme; yang ketiga, tidak melakukan reproduksi; dan yang keempat, tidak peka terhadap rangsangan. Apakah jawaban dari kelompok 1 benar? Benar. Yes. Selamat, kelompok 1 mendapatkan bintang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban. Ibu pengen Lisa. Maju mempresentasikan jawabannya. Ayo, silakan Lisa maju ke depan. Yuk, Lisa. Saya bunyi. Iya. Kamu tadi dapat gambar apa? Vas bunga. Ya, vas bunga itu termasuk. Benda mati. Iya, benar. Coba. Ciri-ciri dari vas bunga atau benda mati: tidak bergerak, tidak terjadi metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak peka terhadap rasa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 juga mendapatkan bintang. Bisa disimpan baik-baik. Oke, Bu, makasih. Nah, dapat Ibu simpulkan untuk diskusi hari ini. Untuk kelompok 1 tadi kan mendapatkan apa? Kelompok 1 mendapatkan apa? Buku. Nah, buku itu termasuk benda mati. Ciri-ciri benda mati yaitu tidak dapat bergerak, tidak memerlukan makanan. Kemudian untuk kelompok 2 tadi mendapatkan vas bunga. Vas bunga itu termasuk contoh benda mati. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu
sedang bergerak, tidak memerlukan makanan, dan tidak peka terhadap rangsangan. Nah, untuk itu Ibu mempunyai kuis. Silahkan bisa dikerjakan bersama-sama ya. Ini, sebentar. Kita mulai kuisnya terlebih dahulu. Nah, pohon jambu termasuk benda titik-titik karena berkembang biak. Apa? Ya benar, benda hidup. Selanjutnya, lem termasuk benda titik-titik karena tidak bergerak. Benda mati. Iya, termasuk benda mati ya. Tas termasuk benda apa? Mati. Karena tidak memerlukan makanan. Ya, benar sekali. Sepatu termasuk benda titik-titik karena tidak dapat bergerak. Mati. Iya, benar sekali. Selanjutnya yaitu ada cicak. Cicak termasuk benda titik-titik karena tidak dapat bergerak. Hidup. Iya, benar sekali. Benda hidup. Selanjutnya yaitu ada pensil. Pensil termasuk benda titik-titik karena tidak bergerak. Benda mati. Iya, pensil termasuk benda mati. Kipas termasuk benda apa? Mati. Mati ya. Kipas itu termasuk benda mati. Selanjutnya yaitu ada lampu. Benda mati. Belalang termasuk benda apa? Hidup. Itu bukan Nah, wah, benar semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, apakah untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham? Untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu mempunyai soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan secara individu. Ibu akan bagikan soalnya. Oke. Nah, silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan mencontek ya. Dikerjakan sendiri. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Nah, Ibu pengen perwakilan dari kalian salah satu untuk mengumpulkan jawabannya. Ketua kelas di sini siapa? Faris, silahkan Faris dikumpulkan ke depan ya jawabannya. Terima kasih Faris. Pelajaran ini kan sudah selesai. Selanjutnya, besok kita akan belajar materi baru, yaitu tentang siklus air. Silakan kalian pelajari di rumah, biar nanti ketika Ibu tanya kalian dapat menjawabnya. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Faris, silahkan Faris memimpin berdoa. Mari berdoa dimulai. Cukup sekian. Jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.